Halo sahabat Invest Badung, Kembali lagi di program kami. halo MPP. Tentunya masih bersama kami berdua, saya Ria dan rekan saya. Dan saya Mira, yang pada episode kali ini kami akan membahas terkait pelayanan yang bisa dibilang cukup ramai ya di MPP Badung ini. Nah, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah kami undang, yaitu Dr. Niputu Mirah Lidiawati, MMAAK, selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Badung. Rahayu, sahabat Invest Badung, salam sehat bahagia untuk kita semua. Pagi dok. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat dan selalu bahagia. Bagus ya. Nama kita sama ya? Ya, berarti hari ini kita podcastnya luar biasa nih, double Mira. Merah kuadrat. Nah, Jadi di episode sebelumnya kan kita udah sempat ngebahas terkait layanan BPJS yang ada di Mall Pelayanan Publik ini. Kebetulan nih di Mall Pelayanan Publik ini ada yang baru juga lagi nih Bu, terkait BPJS Kesehatan. Jadi Bu ya bisa jelasin apa aja nih yang baru terkait BPJS Kesehatan di Mall Pelayanan Publik ini? Ya, terima kasih Mbak host yang jegek-jegek pagi ini, luar biasa. Jadi sebagai informasi sahabat Invest, di kesempatan yang berbahagia ini mohon izin kami dari BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan terima kasih. Jadi apresiasi karena kami sudah diajak untuk bersinergi dalam program yang luar biasa podcast Halo MPP gitu ya. Jadi benar sekali. Jadi satu lagi dari BPJS Kesehatan untuk kita di Mall Pelayanan Publik, mungkin teman-teman di sini ada lihat satu ruangan. Ada satu ruangan baru yang sedang kita sinergikan bersama. Jadi ruangan itu akan menjadi ruangan layanan JKN, jadi layanan Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai informasi, kami sudah bergabung di sini kan sejak 17 September ya, waktu pertama kali launching di sini tahun 2018. Amanat peraturan Presiden, memang kami harus sebagai salah satu lembaga layanan publik untuk bergabung di Mall Pelayanan Publik. Jadi saat launching itu pun kita sudah bergabung di sini. Nah, pada saat itu kita masih satu loket. Nah, kalau boleh ini kronologisnya. boleh. Jadi dengan satu loket itu di tahun 2018-2019 itu kunjungannya tuh sampai 100. Dengan satu petugas. Nah, jadi bisa dibayangkan kreditnya seperti apa. Nah, itu juga dari Pak Kadis sudah menyampaikan ke kami, tolong ditambah lagi petugasnya. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala kami sebagai lembaga layanan publik yang harus melaksanakan amanat Perpres tersebut tentang MPP. Kendalanya kami adalah di SDM. Nah, jadi pada saat itu kita mengambil solusinya adalah kami sebutnya stakeholder engagement. Jadi kami melibatkan Dinas Kesehatan. Jadi kami tarik Dinas Kesehatan untuk ikut bersama dengan kami karena Kabupaten Badung itu kan sudah universal health coverage dan 43% peserta JKN di Kabupaten Badung itu adalah penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh Pemda Badung. Nah, jadi dengan melibatkan Dinas Kesehatan di satu loket, jadinya yang 100 kunjungan itu BPJS jadi 22 rata-rata untuk saat ini, dan dari pihaknya Dinas Kesehatan jadi 70. Dan kami ajak Dinas Kesehatan bersinergi dan kami memberikan aplikasi namanya Edabu Pemda. Jadi masyarakat yang datang ke masyarakat Badung yang mendaftar ke Dinas Kesehatan itu bisa langsung masuk ke dalam aplikasi itu, langsung aktif sebagai peserta JKN dari segmen penerima bantuan iuran. Gitu ceritanya. Nah, kemudian ke depannya kenapa kita perlu meningkatkan integrasi ini? Kalau dari 70 Dinas Kesehatan dan 22 loket BPJS kan sebenarnya sudah sangat terkendali ya. Nah, kemudian kita ada pemikiran begini. Nah, kalau di kantor itu kami rata-rata saat ini per hari itu 53 kunjungan. Dan lokasinya kantor BPJS dengan MPP ini hanya 1,6 km, sahabat Invest. Jadi sangat dekat. Kalau kita ngeklik Google Map itu hanya 4 menit dengan sepeda motor dan 5 menit dengan mobil. Jadi kita ada pemikiran
kenapa tidak diintegrasikan full gitu. Kenapa tidak diintegrasikan aja supaya layanannya lebih efektif, lebih efisien, kemudian masyarakatnya juga one stop service sesuai dengan amanat Perpres kan, supaya layanannya one stop service layanan publik. Dan ini kami kaji dengan kajian yang panjang di kantor pusat, dan kantor pusat sangat menyambut hal ini. Dan dengan bangga kami sampaikan bahwa Kabupaten Badung menjadi salah satu pilot project dalam penyelenggaraan program integrasi full layanan administrasi BPJS Kesehatan di MPP. Karena itulah kami sedang berproses. Semoga nanti target kita bersama di minggu ketiga itu sudah bisa pindah ke ruangan yang baru. Jadi ruangan khusus layanan JKN BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan. Jadi ada 2 loket Dinas Kesehatan dan kami tambah 1 loket lagi. Loket apa itu, Bu? Loket BPJS Kesehatan. Maksudnya sekarang kan ada 1 ya. 2 loket. Sekarang 1 loket, karena memang kunjungannya 22 saja rata-rata dari data kami. Kita tambah lagi 1 loket jadi 2. Yang di kantor kami alihkan semua ke mall pelayanan publik. Jadi masih mungkin kan lah di sana 53, di sini 22, jadi kan 75. 1 berbanding 40 itu cukup 2 petugas. Jadi sangat ini. Makanya kami ada itu satu hal yang baru di mall pelayanan publik ini adalah ruang layanan JKN. Ada ruang tersendiri ya jadinya. Ya, jadi mohon maaf pertanyaannya 1, jawabannya jadi panjang ya. Jadi biar sahabat invest juga jelas terkait pelayanan JKN ini ya dari BPJS. Nah, sebenarnya tujuan utamanya ini yang paling mendasari untuk membuat program integrasi full pelayanan administrasi JKN ini apa sebenarnya? Ya, pada dasarnya yang pertama tentu saja sebagai memenuhi amanat dari Perpres 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Kami BPJS Kesehatan adalah lembaga layanan publik yang wajib mengikuti amanat tersebut kan gitu. Kemudian yang selanjutnya tentu saja continuous improvement. Sudah 5 tahun kita bergabung di sini kan dari tahun 2018, bener ya 4 tahun ya? 5 tahun ya, masuk tahun ke-6 nih. Ya kurang lebih sudah 5 tahun bergabung di sini sejak launching di sini kan harus ada peningkatan layanan yang lebih baik. Jadi kalau bahasa ini continuous improvement. Jadi bagian dari continuous improvement, kami yang dulu ada 2 lokasi pelayanan, kami akan gabungkan di sini sebagai integrasi full. Goalnya tentu saja sesuai dengan amanat dari Perpres tersebut adalah layanan kepada masyarakat yang semakin cepat, semakin mudah, semakin nyaman, semakin aman, dan tentunya semakin puas dalam konsep one stop service layanan publik. Nah, gitu. Keren sekali program terbarunya ya. Mungkin dari dari layanan yang terbaru ini, dari integrasi layanan ini, administrasi dan apa saja layanan-layanan yang dilayani di loket tersebut, apakah masih sama layanannya seperti dahulu atau gimana? Ada layanan baru lagi? Ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi saya semakin tertarik untuk memberikan yang terbaik untuk MPP dan masyarakat Badung. Pada dasarnya layanan kami kurang lebih sama dengan yang kami lakukan saat ini. Jadi judul besarnya adalah layanan administrasi JKN. Itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama pendaftaran, kemudian perubahan data, kemudian satu lagi pemberian informasi dan pengaduan. Nah, itu yang dari 1 loket kami akan tambah jadi 2 loket dalam 1 ruangan khusus. Dan ada satu lagi yang menarik karena tadi pertanyaannya ada apa nih lagi yang bisa dilakukan untuk optimalisasi continuous improvement itu. Nanti kami akan ada layanan yang terbaru ya dari BPJS Kesehatan, sudah di launching bulan yang lalu dan kami sudah dapat alatnya. Saya perkenalkan namanya Aman. Ya, jadi Aman itu Anjungan Mandiri JKN. Jadi seperti ATM di bank, kami akan tempatkan di dalam ruangan khusus itu. Nah, fungsi dari anjungan JKN Mandiri ini, jadi masyarakat nanti ambil antrian dulu tetap di MPP ya, kemudian masuk ke ruangan tersebut, dia bisa secara mandiri, misal akan mutasi vaskes, itu dia cukup di mesin itu, dia mengetik NIK-nya, nomor induk kependudukan, kemudian pakai face recognition.
Nah, itu yang terbaru. Karena tadi pertanyaannya ada yang terbaru. Yang terbaru dari kami nanti itu dalam bentuk face recognition. Jadi setelah masukkan NIK, nanti akan tinggal lihat di kameranya. Nah, sudah tervalidasi oleh Dukcapil, langsung melakukan mutasi vaskes, langsung Berarti itu bisa selesai. dilakukan secara mandiri ya? Ya, kan anjungan mandiri JKN. Jadi itu juga bagian dari untuk memberikan layanan yang semakin mudah, cepat kepada masyarakat dan semakin puas. Jadi di sini antrean di MPP ini kan sudah bagus. Kalau umpamanya ditambah dengan layanan anjungan mandiri JKN tersebut, jadi kan dia nggak perlu ketemu sama, nggak perlu menunggu, nggak perlu ketemu sama petugas di loket. Ya, ya, aman namanya. Jadi dengan alat tersebut JKN-nya aman. Pasti aman. Terus untuk persyaratan yang dibawa oleh masyarakat itu apa aja sih? Oh ya. Jadi untuk persyaratan menjadi peserta JKN itu sangat mudah ya. Jadi hanya menunjukkan atau membawa kopi kartu KK. Tuh. Kartu keluarga, karena kita program JKN ini berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Untuk pendaftaran baru sebagai peserta mandiri, kalau dia membayar iuran secara mandiri, itu kartu KK, nomor rekening, dan KTP pemilik rekening. 3 berkas. Fotokopiannya aja kan? Menunjukkan saja boleh. Kalau dia membawa fotokopian bisa. Nanti kami kembalikan. Karena kita sudah digitalisasi, jadi sudah paperless. Nah, itu kalau yang masyarakat Badung yang berkenan mungkin tidak mampu, kalau ingin menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemda Badung yang dalam program KBS itu, nah itu lapornya ke Dinas Kesehatan. Makanya kami gandeng Dinas Kesehatan dalam satu ruangan khusus ini. Ya, jadi kalau masyarakat yang mau sebagai segmen penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh Pemda Badung itu cukup membawa kopi KK, kartu keluarga sebagai penduduk Badung. Ya, Cukup simpel ya. ya sangat simpel. Terus untuk alurnya mendapatkan layanan JKN itu gimana? Oh ya, untuk alur yang pasti, yang pertama pastikan JKN-nya aktif, itu dulu. Ya, kemudian yang kedua sesuai dengan prosedur pelayanan. Kalau prosedur pelayanan di program JKN itu ada 2. Dalam kondisi emergensi dan non emergensi. Dalam kondisi emergensi, seluruh peserta JKN itu silahkan langsung datang ke UGD rumah sakit terdekat di seluruh Indonesia Raya. Karena ini program nasional, ini program NKRI. Kemudian kalau dalam kondisi non emergensi, nah itu mohon maaf kami ada sistem namanya rujukan berjenjang. Jadi harus ke vaskes tingkat pertama tempat peserta JKN ini terdaftar. Kalau nanti setelah dokter umum yang di vaskes tingkat pertama ini dia mendiagnosa penyakit bahwa ini adalah diagnosa spesialistik, maka akan dirujuk ke poli rumah sakit sesuai dengan rujukan berjenjang untuk perawatan lebih lanjut. Ini kan misalnya tadi kan Ibu udah dijelaskan terkait itu BPJS-nya harus aktif. Ya. Misalnya nih keadaan emergency, terus BPJS-nya tuh nggak aktif, prosesnya gimana ya? Nah, ini yang menjadi sering menjadi kendala besar di masyarakat karena kalau posisinya dia sudah emergensi, udah gitu JKN-nya non aktif, berarti dia nggak bisa mendapatkan manfaat dari program JKN. Jadi makanya kita selalu gaungkan istilah ini, sedia payung sebelum hujan, pastikan JKN aktif sebelum sakit. Iya. Jangan nunggu sakit dulu. Ya, baru betul. aktifin Betul Kita sekali. harus diaktifkan dulu, baru bisa untuk digunakan. Baru digunakan, ya, karena indikatornya adalah JKN-nya aktif, bisa dimanfaatkan. Kalau JKN-nya non aktif, program JKN dia nggak bisa dapat manfaat dari program JKN ini. Gitu. Terus untuk biayanya itu gimana? Biayanya, kalau untuk biaya, jadi sebagai informasi karena ini adalah program jaminan kesehatan nasional, jadi semuanya itu ada regulasinya, ada peraturan presiden terkait yang tentang jaminan kesehatan nasional. Untuk saat ini iuran sebagai peserta mandiri ya, yang dia iurannya bayar mandiri, jadi kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan. Yang kelas 2 100.000 per orang per bulan, yang kelas 3 35.000 per orang per bulan. Dan itu harus wajib ikut terdaftar sebagai peserta JKN mandiri satu keluarga. Tuh.
Ya, jadi dibayarkan, mohon untuk tertib membayar iuran supaya tadi JKN-nya tetap aktif, selalu bisa dimanfaatkan karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit Iya, kan. betul. Nah, itu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Setiap bulan. Ya. Ini kan juga pasti masyarakat banyak juga ya yang misalnya kelas BPJS-nya dia itu kelas 2. Terus ternyata pada saat di rumah sakit, apakah masyarakat bisa up itu dia di Ya. kelas 1 atau gimana? Ya, oke. Pertanyaannya bagus. Tapi kalau bisa jangan opname ya, sehat terus. Iya. Jangan sakit, sehat terus, jaga kesehatan. Jadi sebagai informasi sahabat Invest, untuk pertanyaannya Mbak Hos, kalau kita opname sebagai peserta JKN, kemudian kita ingin naik kelas, itu kita bersyukur karena sudah diakomodir di Permenkes 3 tahun 2023 tentang standar tarif layanan JKN. Jadi di sana disampaikan bahwa kalau mau naik kelas itu bisa diakomodir. Jadi kalau naik kelas itu sudah ada, tinggal membayar selisih biaya. Dan berita baiknya adalah selisih biayanya itu sudah ditetapkan dalam Permenkes. Jadi berdasarkan tarif negara, bukan tarif umum rumah sakit. Jadi sebagai contoh misalnya dia kelas 2, kemudian dia mau naik ke kelas 1. Nah, itu di Permenkes 3 tahun 2023 itu menyatakan bahwa selisih biayanya itu adalah tarif negara kelas 1 dikurangi tarif negara kelas 2. Kemudian kalau yang kelas 1 misalnya mau naik ke VIP itu juga bisa. Nah, itu perhitungannya di Permenkes itu maksimal 75% dari tarif negara. Bukan dari tarif rumah sakit. Oh, berarti tidak mengikuti dengan Tarif umum rumah sakit. Nah, itu yang harus kita syukuri dengan lahirnya Permenkes ini, bahwa selisih biayanya itu adalah sangat terjangkau. Bahkan kita sudah tahu di awal. Jadi pada saat di awal kita mau opname, saya mau naik kelas dong ke VIP. Nah, itu nanti akan rumah sakit menjelaskan kayak inform consent. Jadi akan diberikan kayak pemberitahuan, kemudian harus tanda tangan sesuai dengan Permenkes itu. Jadi kita sudah tahu di awal selisihnya itu berapa. Tuh. Masih terkait biaya ini ya. Iya. Pada dasarnya sebenarnya apa sih beda dari harga masing-masing kelas, dari iuran masing-masing kelas itu? Perbedaannya Oh ya, karena ini adalah program jaminan kesehatan nasional, jadi konsepnya itu adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara. Dalam hal ini tidak ada perbedaan untuk manfaat medis. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu manfaat medisnya sama. Jadi misalnya yang kelas 3 untuk operasi apendik, kelas 3, kelas 2, kelas 1 VIP ya sama gitu kan, secara manfaat medis. Jadi yang proporsional berdasarkan iuran yang dibayarkan kan, karena ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berdasarkan iurannya. Nah, itu hanya menyangkut manfaat non medis. Jadi dalam hal ini seperti akomodasi, ya, fasilitas ruang rawatnya, ya. Sebagai informasi yang penting, yang perlu diketahui oleh sahabat Invest adalah karena konsepnya di program JKN ini adalah satu paket. Jadi sesuai dengan hak kelas rawat tidak ada iur biaya. Nah, jadi mau rawat inap, mau operasinya, mau jasa medis, mau obat, pemeriksaan penunjang dan sebagainya itu sudah satu paket, sudah diatur dalam Permenkes. Tarifnya itu berapa? Kalau sesuai dengan hak kelas rawat tidak boleh ada iur biaya. Oh iya Bu, ini beda dari biaya ya, di luar konteks biaya. Terus kalau misalnya nih Vaskes 1 itu kan misalnya dia ada di Puskesmas Bandung 1. Ya. Terus misalnya ternyata rujukannya itu perubahan Vaskes itu bagaimana prosesnya ya? Oh ya. Untuk perubahannya juga diatur di Perpres ya. Jadi luar biasa Bapak Presiden kita untuk mengatur hal yang sebenarnya sepele, remeh gitu ya. Ada dalam peraturan Presiden menyatakan tentang JKN ini bahwa untuk mutasi Vaskes itu boleh dilakukan paling cepat 3 bulan dari mutasi Vaskes terakhir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan mutasi Vaskes di bulan berjalan, itu akan terikot di tanggal 1 bulan terdekat. Tuh. Dan untuk caranya bagaimana kita mutasi Vaskes itu sebenarnya mudah ya, karena kita tinggal di Bali, kita tinggal di Kabupaten Badung kan ada filosofi CGT tuh. Nah, benar. Cenik kayak itu.
Jadi untuk mutasi Vaskes di Badung tuh CGT, bukan di Badung ya, seluruh Indonesia Raya juga mudah ya CGT. Teman-teman cukup sahabat invest Badung cukup melakukannya di HP-nya masing-masing. Pasti kita semua punya HP ya, selalu HP dibawa kemana-mana. Itu di HP. Ya, betul sekali. Kok kayaknya pintar. Jadi sangat gaul dengan mobile JKN. Jadi aplikasi mobile JKN itu silahkan tinggal klik aja di sana mau mutasi Vaskes kemana. Saran dari kami pilihlah Vaskes tingkat pertama yang terbaik melayani layanan JKN sahabat invest yang terbaik gitu ya. Emang diberi kesempatan untuk memilih. Kemudian itu 3 bulan. Mohon maaf misalnya salah pilih nih, wah kok saya salah pilih ya, atau ada layanan yang kurang baik di tempat itu, boleh silakan nanti di bulan keempat tinggal melakukan mutasi Vaskes. Oh berarti untuk perubahan Vaskes itu 3 bulan. Nggak harus dekat sama tempat Oh tinggal. enggak, silakan dikembalikan kepada peserta JKN untuk memilih. Ya. Saya pikir saya tinggalnya di Kan sesuai domisili gitu ya. Silahkan, kan ada banyak pilihan. Kalau dia segmen kepesertaan pekerja penerima upah, itu bahkan pilih bisa se-Indonesia Raya. Misalnya mogeknya ada pindah kerja ke Jawa, ke Surabaya misalnya. Nah nanti kalau mau daftar di sana, tinggal klik di HP-nya aja. Seperti itu. Dan ada kabar baiknya, sahabat Invest Badung, sesuai dengan peraturan Presiden, peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang program JKN ini, pada saat kita berada di luar wilayah FKTP kita yang terdaftar, itu bisa berobat ke FKTP terdekat, Vaskes tingkat pertama yang terdekat di tempat kita berdomisili saat itu dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Dan itu berlaku untuk seluruh Vaskes tingkat pertama di Indonesia Raya. Kalau kita menetap di sana, misalnya lebih dari 1 bulan, ya udah saran kami lakukan mutasi Vaskes. Gitu. Jadi masih bisa dilayani ya sebanyak. Ya, maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Misalnya ada tugas dinas yang seperti itu. Tapi jangan khawatir, dalam kondisi emergensi, silahkan langsung datang ke UGD rumah sakit terdekat di seluruh Indonesia Raya tanpa rujukan. Ya, kondisi emergensi. Kalau kondisi non emergensi, namanya rujukan berjenjang. Gitu. itu harus minta rujukan di Ke Vaskes tingkat pertama, berobat dulu ke Vaskes tingkat pertama. Kalau misalnya diagnosanya adalah non spesialistik, dokter umum yang di Vaskes tingkat pertama sudah bisa itu, udah tuntas melayani pasien tersebut. Sekiranya nanti tegak diagnosa spesialistik, baru akan dirujuk ke poli spesialistik di rumah sakit rujukan. Tuh. Terus misalnya untuk waktu pengurusannya itu terkait kalau untuk perubahan Vaskes kan bisa di HP masing-masing, ya. tapi kalau untuk misalnya masyarakat yang gaptek gitu kan yang belum punya aplikasi Ya. masih bingung atau masih Ya. gitu, butuh waktunya berapa lama ya terkait untuk pengurusan JKN atau BPJS? Ini untuk administrasi apa ini? Perubahan data. Perubahan data. Ya, misalnya kalau untuk perubahan data bagi yang gaptek dan sebagainya, ini juga CGT, jangan khawatir. Kan ada MPP Badung. Jadi silakan masyarakat, bahkan itu masyarakat seluruh Indonesia Raya ya. Misalnya kebetulan pas ada di Badung, MPP Badung adalah lokasi yang terdekat untuk layanan administrasi BPJS Kesehatan, daftar, perubahan data, pemberian informasi dan pengaduan. Silakan datang ke MPP Kabupaten Badung. Tuh. Nah tadi kan untuk pemindahan data ya, untuk mutasi dan sebagainya. Nah, misalkan untuk yang belum punya nih, yang mau daftar. Ya. Nah itu prosesnya berapa lama waktunya? Nah, kalau dia daftar baru sebagai peserta mandiri ya, daftar baru itu di Mobile JKN bisa. Kemudian kita punya WA Pandawa namanya. 081 18 165 165 itu juga bisa chat ke WA itu untuk daftar. Jadi nanti akan ada sistem yang memandu persyaratannya apa, nanti diupload kartu kakaknya, nomor rekening dan sebagainya. Nanti dia akan mendapatkan namanya virtual account. Sudah terdaftar virtual account. Nah, secara peraturan presiden itu paling cepat bisa dibayarkan iuran perdananya itu di hari ke-14. Nah, di hari ke-14 baru bisa dibayarkan iuran perdana, langsung aktif, langsung dimanfaatkan. Jadi kita bersyukur dengan peraturan presiden ini karena ini semacam edukasi. Jadi regulasi yang mengedukasi masyarakat, kembali yang tadi, sedia payung sebelum hujan, pastikan jika ini aktif sebelum sakit gitu. Karena kalau dia baru sakit, baru daftar, nah itu kena 14 hari. Kan nggak bisa. Ya.
Jadi di kesempatan yang berbahagia ini kami mengedukasi, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pastikan sudah ber-JKN dan pastikan JKN-nya aktif. Jadi kapanpun sakit, CGT sudah ada program JKN. Jadi serahkan kepada negara melalui program ini untuk memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan. Karena sekarang kan biaya kesehatan mahal, kadang seringkali tidak terjangkau. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang berbiaya mahal, kronis, katastrofik yang seperti itu. Oke. Oh iya, ini kan kalau misalnya itu yang dilayani melalui WhatsApp kan ya Pak. Tapi Ya. kalau misalnya masyarakatnya itu bisa langsung datang ke sini. Bisa. Terus untuk persyaratannya apa aja yang perlu dibawa? Ya, untuk persyaratan pada dasarnya sama jadinya ya. Jadi kalau mamanya ya intinya sih kakak. Kalau dia mandiri kita tambahkan lagi dengan nomor rekening. Nomor rekening ini kenapa kita perlukan untuk memastikan kontinuitas dari pihak peserta JKN ini untuk selalu tertib membayar iuran setiap bulannya. Bahkan kita dorong motivasi untuk auto debit. Jadi seringkali karena kesibukan jadi lupa ya. Jadi kita dorong peserta JKN yang mandiri untuk mengikuti auto debit supaya setiap tanggal 10 setiap bulannya itu sudah terbayarkan. Jadi JKN-nya aktif bisa selalu dimanfaatkan. Terus nih kalau misalnya Mas udah punya akunnya itu, nanti masyarakat itu dibutuhkan biaya baru tuh atau gimana? Oh enggak. Jadi dalam program JKN ini untuk biaya administrasi tidak ada. Free. Iurannya ya. Ya, jadi yang diatur dalam program JKN ini hanya iuran dari itu bagian dari kontribusi. Karena ini kan adalah program gotong royong yang sehat menolong yang sakit. Pada saat yang sakit itu, yang sehat-sehat itulah yang menolong, makanya dananya dikumpulkan dalam program JKN. Jadi seperti itu. Nah, misalkan orang yang mau daftar ini nggak punya rekening, itu apakah bisa atau harus buat rekening dulu? Karena ini sifatnya adalah keteraturan untuk membayar iuran, jadi kami mengedukasinya dengan memiliki rekening salah satu dari anggota keluarga. Jadi misalnya di kakak itu ada 5, salah satu aja. Makanya kita perlu kakak, kemudian nomor rekening dan KTP pemilik rekening gitu. Mungkin anaknya kan pasti punya ya. Kalau zaman sekarang kayaknya semua punya rekening. Pembayarannya berarti hanya lewat rekening aja atau bisa secara cash, misalkan ke kantor? Kalau untuk pembayaran saat ini kita sudah ada 900.000 ya kanal-kanal pembayaran. Silahkan di PPOB. Kalau yang mau cash itu bisa ke kayak Indomaret. Kemudian kantor pos, nah silahkan. Kalau sekarang yang Gen Z kan sudah punya mobile banking semua, tinggal klik-klik aja di HP-nya masing-masing. Silakan. Yang paling untuk tertib membayar iuran, kami edukasi untuk auto debit. Jadi supaya nggak lupa, karena seringkali pada saat sehat lupa. Gitu. Okay. Berarti kalau misalnya udah lupa bayar, berarti kan BPJS-nya dianggap Non aktif, ya. Nah ini juga. Berapa lama itu? Kalau nggak terbayar? Intinya maksimal terbayarkan sampai akhir bulan. Jadi begitu tanggal 1 di bulan berikutnya dia terdata di terrecord di sistem kami belum membayar, itu otomatis by sistem non aktif. Ya. Jadi kalau kami mengedukasi sahabat Invest Badung, pastikan yang terutama peserta JKN Mandiri ya, jangan sampai tidak membayar di bulan berjalan tersebut, jangan sampai non aktif karena nanti bisa pada saat sakit bisa dilunasi langsung aktif loh. Dia punya tunggakan, dilunasi langsung aktif, langsung bisa dimanfaatkan, tapi ada denda pelayanan kesehatan. Nah itu yang harus jadi warning buat masyarakat peserta JKN Mandiri. Pada saat kita pernah menunggak, kemudian di sistem non-aktif, kemudian kita melunasi, nah itu ada namanya masa denda pelayanan kesehatan. Jadi itu masa 45 hari. Ini khusus untuk rawat inap. Kalau rawat jalan masih aman, tidak ada denda. Tapi pada saat rawat inap, nah itu denda bagi peserta tersebut adalah cara hitungnya 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali rupiah yang negara bayarkan untuk dia saat sakit itu sesuai diagnosanya. Nah, jadi supaya tidak kena denda, pastikan tertib membayar iuran, pastikan JKN-nya selalu aktif. Kayaknya lebih aman auto debit. Ya, betul. Makanya kami, karena tadi ada pertanyaan kenapa pakai nomor rekening, maksudnya di sana. Biar nggak lupa ya. Ya, jadi supaya tertib membayar iuran untuk memastikan JKN-nya selalu aktif. Jadi pada saat sakit kapanpun,
itu JKN bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kayaknya dari masyarakat nih ada sering bingung ya. Tadi kan ngebahas tentang JKN, ada KIS juga. Nah, apa sih sebenarnya beda atau tuh sebenarnya sama, suatu hal yang sama gitu? Betul. Pertanyaan ini sangat bagus. Jadi ini yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat karena seringkali ada yang sampaikan ke saya, Bu Dokter, saya sudah punya KIS dari Banjar. Tapi saya mau jadi peserta BPJS Kesehatan, bagaimana caranya? Nah, di kesempatan yang berbahagia di Halo MPP ini, podcast ini sangat bermanfaat ya buat kita semua untuk bisa menyampaikan informasi yang baik ini kepada masyarakat. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004, jadi di sana disampaikan bahwa nama programnya itu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggara program JKN adalah BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini adalah badan hukum publik, kami badan negara langsung di bawah Presiden yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program JKN ini. Nah, kemudian identitas dari program JKN adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi kesimpulannya JKN, BPJS Kesehatan dan KIS itu adalah satu paket. Satu paket. Jadi sekali lagi nama programnya JKN, penyelenggaranya BPJS Kesehatan, kemudian identitasnya KIS. Sebagai informasi saat ini kita bergembira sekali bahwa identitas JKN itu sekarang sudah bisa KTP. Ya, jadi sejak pandemi kita sudah nggak cetakkan lagi kartu fisik KIS, kita sudah ada KIS digital di aplikasi mobile JKN di HP di HP peserta JKN masing-masing. Kemudian itu juga bisa dengan mengakses KTP. Jadi tinggal tunjukkan KTP aja. KTP atau KIS digital di HP masing-masing dengan mendownload mobile JKN, aplikasi mobile JKN. Berarti sekarang udah nggak ada berupa bentuk fisik kayak dulu lagi. Iya, kita nggak cetakan lagi karena sudah ada digitalnya. Gitu ya. Seringkali orang lupa bawa kartu, tapi kalau bawa HP pasti nggak lupa. Kalau misalnya ini di luar konteks lagi, kalau misalnya di aplikasi mobile JKN itu bisa pengambilan nomor antrean. Oh iya, benar sekali. Jadi aplikasi mobile JKN itu banyak ada fiturnya. Salah satunya adalah untuk antrean online. Jadi misalnya kita mau berobat, ada batuk pilek nih, mau berobat ke FKTP-nya, ke Vaskes tingkat pertamanya kita terdaftar. Kemudian kita tinggal klik aja di sana, klik dapat nomor 50 misalnya. Nah, itu kita bisa pantau dari HP kita, saat ini yang dilayani nomor 40, rumah saya deket, orang selat tembok sama Vaskesnya gitu misalnya. Udah nanti tunggu lagi nomor 45 lah, baru saya jalan kaki. Jadi itu akan membuat peserta JKN itu bisa lebih produktif. Jadi kalau mau makan, bersih-bersih rumah, masak, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain silahkan. Jadi itu juga akan membantu untuk mengurai antrean di tempat Vaskes tersebut. Untuk nomor antriannya itu apakah itu terintegrasi ke semuanya? Atau? Ya, kami terintegrasi dengan semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Itu bahkan kami wajibkan. Itu menjadi salah satu indikator kinerja dari provider yang bekerja sama dengan kami. Baik Vaskes tingkat pertama maupun Vaskes tingkat lanjut, jadi rumah sakit. Itu juga ada sudah nge-link dengan sistem kami, sudah bridging dengan sistem kami untuk antrean online. Ini memang ini program-program dari BPJS Kesehatan ya. Untuk ada nggak pesan khusus mungkin yang ingin disampaikan sekali lagi ke sahabat Invest Badung agar mereka lebih tahu, lebih paham, lebih aware untuk segera ikut kepesertaan JKN. Ya, siap. Sahabat Invest Badung di podcast Halo MPP ini, sekali lagi senang sekali kami BPJS Kesehatan sudah diajak bersinergi dalam podcast ini. Demikian juga sudah bersinergi dalam layanan publik one stop service di tempat ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, masyarakat Badung khususnya, pastikan sudah ber-JKN dan pastikan JKN-nya aktif. Jadi pada saat sakit kita sudah tidak bingung lagi karena ada proteksi finansial dari negara dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk perubahan data dan sebagainya silakan menggunakan akses online kami, ada di WA Pandawa 081 165 165. Kemudian itu juga kalau mau layanan yang tatap muka
masyarakat silahkan datang ke MPP Puspem Badung. Jadi kami saat ini sudah bergabung. Jadi kami ada layanan di Mall Pelayanan Publik, dan kedepannya yang tadi waktu di awal sudah kita diskusikan bersama, coming soon. Jadi kami sedang melakukan program berproses untuk integrasi full layanan administrasi BPJS Kesehatan di MPP Puspem Badung. Jadi nanti kami tidak akan ada layanan administrasi lagi di kantor kami yang di Sempidi, dengan pertimbangan karena jaraknya juga dekat, dengan bergabung integrasi full layanan administrasi BPJS Kesehatan di Mall Pelayanan Publik Puspem Badung. Kami harapkan layanan kepada masyarakat semakin mudah, semakin cepat, semakin nyaman, semakin aman, dan tentunya akan lebih memuaskan masyarakat yang datang berkunjung ke MPP Badung. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Nah, sekali lagi untuk sahabat Invest Badung mengingatkan bahwa nanti di program yang baru ini untuk layanan administrasi JKN itu sudah tinggal datang ke MPP Badung saja, tidak perlu ke kantor BPJS karena semua sudah terintegrasi. Gitu. Nah, luar biasa. Mungkin karena waktu juga ya terbatas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Terima kasih. untuk datang ke Halo FVP. Nah, untuk sahabat Invest Badung juga yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir, terima kasih dan maaf apabila salah-salah kata. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi call center kami di 150 273 atau ikuti sosial media kami di PMPTSP Badung. Sampai jumpa di Halo FVP episode selanjutnya. Bye-bye.